Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang air dan bahan tambahan. Nah, bagian yang pertama kita akan membahas tentang air sebagai bahan tambahan. Nah, apa syaratnya air itu boleh dipakai sebagai bahan pencampur ya, bukan bahan tambahan, sebagai bahan campuran untuk beton. Ya, apakah kita bisa menggunakan sembarangan air atau air yang tertentu? Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama bahwa air yang bisa dipakai untuk membuat campuran beton atau ngaduk beton itu air yang tawar, ya, air tawar yang dapat diminum. Artinya air asin tidak bisa, ya, air laut tidak boleh dipakai sebagai bahan untuk membuat beton, ya. Kemudian tidak mengandung minyak, asam alkali, garam-garam, bahan organis, bahan yang dapat merusak beton atau baja. Jadi airnya itu harus bersih ya, tidak boleh mengandung minyak, garam, asam alkali, atau bahan organis. Jadi kalau suatu saat Anda bekerja dalam industri konstruksi, kemudian Anda mendapat pekerjaan membangun sebuah rumah di mana di situ kesulitan air ya untuk melakukan pengecoran, maka jangan sekali-sekali Anda menggunakan air yang di saluran air di depan rumah ya, di bendung kemudian airnya dipakai, itu tidak boleh ya, karena air yang ada di saluran air pembuangan itu banyak sekali mengandung minyak ya, banyak sekali mengandung bahan organis atau bahan yang merusak beton. Oleh karena itu airnya harus benar-benar bersih ya, air dari air tanah pada umumnya itu. Ya netral terhadap kertas lakmus, jadi tidak berubah warna, ya tidak basah, tidak asam. Kemudian kandungan sulfitnya 5 gram per liter, ya ini dari hasil pemeriksaan lab, klorinnya 15 gram per liter juga. Kemudian kalium permanganatnya, KMnO4-nya 1 gram per liter. Ini bisa diketahui kalau kita melakukan tes air ke lab kimia, ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, bahan-bahan yang ada di kemungkinan yang ada di dalam air, tetapi dalam batas toleransi yang diizinkan. Ya, misalkan ini ya, bahan yang bisa mengendap, ya, ini kandungannya harus sekian nih, 2000 ppm, ya. Contohnya ini bahan organik atau lempung ya atau tanah. Nah, jumlahnya hanya segini, nggak boleh banyak. Kemudian alga ya, banyak mengandung alga atau mikroorganisme tumbuhan ya. Jumlahnya sekitar segini ya. Kemudian tanda-tandanya apa ini ya? Ini mengeluarkan gelembung air ya. Karbonat ya, karbonat ini jumlah yang dibatasi adalah 1000. Ya tandanya apa? Ini kalau bahan tersebut air itu mengandung karbonat, maka akan terjadi penundaan ya, penurunan waktu ikat semen. Yang biasanya waktu ikat semen itu apa 45 menit ya, ini menjadi berkurang ya, berkurang dari 45 menit. Mengandung bikarbonat jumlahnya sekian, tandanya seperti ini. Mengandung sodium sulfat ya. Sodium itu adalah apa tuh? Na ya. NaSO4 ya. Ini banyak mengandung terdapat di sini ya. Tanda-tanda sodium klorida ya. Ini juga ya, kalsium klorida, CaCl ya. Ini gejala-gejalanya akan menunjukkan seperti ini kalau airnya itu mengandung komponen-komponen ini, apalagi kalau melebihi dari jumlah yang diizinkan. Ini sangat membahayakan sekali. Ya, menurunkan waktu ikat ya, jadi lebih cepat ya ngerasnya ya, lebih cepat ngerasnya, padahal kita kadang memerlukan yang sedang saja, tidak perlu cepat-cepat mengerasnya. Lah ini akan mengganggu konstruksi ya. Jadi ini adalah kadar yang kemungkinan ada di dalam bahan-bahan yang kemungkinan ada di dalam air pengotor ya. Ini kandungan yang diizinkan.
Nah, ini adalah tanda-tandanya kalau air tersebut mengandung bahan-bahan ini. Ya. Nah, sekarang bahan tambahan. Apa itu bahan tambahan? Ya, air cuma hanya itu aja. Ya, sedikit aja air. Jadi yang jelas air itu harus bersih, itu aja. Ya, dari air tanah saja. Sekarang bahan tambahan. Apa itu bahan tambahan? Adalah bahan yang ditambahkan ke dalam adukan beton pada saat atau sebelum pembuatan beton. Jadi bahan tambahan itu bisa dicampurkan sebelum beton itu diaduk atau pada saat beton itu diaduk. Kemudian, nah jenisnya itu ada dua, ya jenisnya itu ada dua, ada aditif dan ada juga admixture. Nah, kita akan lihat satu persatu. Apa itu aditif? Ya, aditif merupakan bahan tambahan yang dimasukkan dalam beton sebelum pengadukan atau pembuatan beton. Jadi betonnya sebelum diaduk, ya itu di aditifnya sudah ditaruh di situ. Ya, nanti kita akan melihat fungsinya masing-masing bahan tambahan ini. Contoh abu terbang atau fly ash, silika foam, slag, abu sekam, dan lain-lain. Nah, bahan-bahan ini diberikan, dimasukkan sebelum betonnya itu diaduk, sebelum betonnya ditambah dengan air. Jadi dia dicampurkan dulu, kemudian diratakan, ya diaduk rata, ya kemudian baru ditambahkan air. Ini bahan aditif ini. Nah, fungsinya apa ini aditif? Aditif ini berfungsi untuk meningkatkan kuat tekan beton. Perhatikan ya, aditif berfungsi untuk meningkatkan kuat tekan beton dengan jalan memperbaiki struktur mikro dan memperbaiki efek mekanisnya. Jadi dengan menambahkan aditif ini, struktur mikronya menjadi lebih baik dan mekanisnya juga menjadi lebih baik. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Memperbaiki struktur mikro. Bahan aditif itu mengandung SiO2. Jadi yang amorfus bukan kristal. Sangat reaktif pada temperatur kamar. Jadi bahan aditif yang boleh ditambahkan ya ke dalam beton itu yang mengandung SiO2 yang amorfus, sehingga Anda tidak boleh sembarangan memasukkan limbah ya ke dalam beton. Perhatikan yang bisa dimasukkan itu mengandung SiO2. Abu sekam, limbah apa di tempat saya itu banyak sekali kalau orang habis panen padi ya, abu sekamnya banyak sekali dibakar itu. Nah, dicek dulu SiO2-nya ada atau tidak ya, karena abu sekam yang menghasilkan SiO2 perlu diperlukan perlakuan khusus ya sehingga bisa menghasilkan SiO2. Di rumah saya dekat pabrik penggilingan gula, Pak, banyak sekali ampas tebu di sana. Jadi bisa saya pakai tambahan masukkan. Nah, kalau ampas tebu langsung dimasukkan, betonnya nggak tambah bagus, malah tambah rusak. Harus diolah dulu sampai menghasilkan ini SiO2. Gimana caranya? Itu yang bisa Anda lakukan, Anda pelajari. Ya, itu yang harus diperhatikan ya untuk memunculkan SiO2 di dalam bahan-bahan limbah. Kalau tidak ada ya nggak boleh. Di tempat saya banyak batok kelapa, Pak, apalagi di daerah kelapa sawit sana di Kalimantan atau di Sumatera. Yaitu kelapa sawitnya banyak sekali. Bisa nggak ditambahin, gitu, masukkan? Ya Anda harus olah dulu sehingga menghasilkan SiO2 ini. Tidak boleh dalam kondisi langsung mentah itu ya, setelah dikupas diambil kelapanya, ya tinggal cangkangnya Anda pakai, nggak boleh. Batok kelapa juga langsung nggak boleh, walaupun di tempat Anda bertonton, bertimbun-timbun, ya tidak boleh. Harus diolah terlebih dahulu mengandung ini. Ini saja yang diolah, perhatikan kadarnya. Ya tidak semuanya berkadar bagus, hanya silika foam saja yang kadarnya bagus, 95 sampai 98%. Abu terbang ya kadarnya hanya segini. Ya, abu terbang ini nanti kita bahas satu persatu. Abu sekam, slag, dan pozolan. Jadi semua bahan-bahan yang dimasukkan ini harus mengandung SiO2 yang bentuknya amorfus, bukan kristal. Apa itu amorfus? Apa itu kristal? Nah, material sebuah bahan itu tersusun atas atom. Ya, Anda ngerti ya atom-atom itu ya bentuknya bulat-bulat seperti kacang atom. Nah, ya. Nah, atom-atom itu tersusun secara teratur untuk material-material tertentu, logam misalkan. Logam itu atomnya tersusun rapi banget.
Sehingga kalau kita perhatikan dengan teliti, itu membentuk pola. Misalkan besi, atomnya itu terletak di ujung-ujung kubus. Ya, kalau Anda punya kubus, ya bisa membayangkan kubus, ya ujung-ujungnya itu isinya atom dan sama di tengahnya sendiri ada satu. Yaitu dari pengamatan menggunakan bantuan alat. Jadi atomnya tersusun secara teratur membentuk pola seperti itu. Bisa juga tetrahedron, ya dan lain sebagainya. Bentuk ya itu yang disebut dengan kristal. Nah kalau yang di sini amorfus, atomnya tuh acak, nggak karu-karuan, nggak tersusun. Ya, nggak tersusun. Jadi kalau bukan logam itu ya biasanya atomnya tuh acak kayak gini, amorfus. Nah, kalau kita perhatikan dengan XRD, ya sinar X, maka SiO2 yang amorfus tuh kayak gini nih, acak gini, nggak jelas bentuknya. Ya ini jadi spektrum amorfus dari sebuah material, ya. Nah, kalau bentuknya kristal, ya itu kayak gini nih. Puncak-puncaknya gini, ada sini, ada inilah. Ini menunjukkan posisi atom, letak atom, jarak antar atom dan bentuknya nanti. Ya, Anda ini belajarnya susah untuk mengartikan ini, ya, gambar ini. Tapi kita bisa menggambarkan hanya sebagai garis besar pengetahuan kita bahwa kalau kita menggunakan sinar X, material tersebut ditaruh di alat tersebut, diperiksa, maka kalau amorfus itu bentuknya kayak gini, nggak beraturan. Ya, kalau kristal itu ada diskrit ini, ada puncak-puncaknya seperti ini. Ya, perbedaan antara amorfus dan kristal. Yang kita pakai yang ini, yang amorfus ini. Kalau pasir itu kristal bentuknya, ya. Kalau pasir kuarsa, ya kandungannya SiO2 tapi kristal, itu nggak boleh, ya hanya sebagai pasir aja, nggak bisa sebagai aditif. Silikafum, ya ini hasilnya dari mana silikafum itu, ya? Silikafum itu merupakan produk sampingan dari pemurnian quartz dalam sebuah electric arc furnace selama produksi logam silikon atau ferrosilikon alloy. Jadi silikafum itu berasal dari pabrik logam silikon ya yang nanti akan dipakai untuk berbagai keperluan. Limbahnya itu silikafum itu tadi. Tadinya limbah silikafum itu dibuang gitu aja. Namanya limbah ya. Namanya limbah dibuang begitu saja, tetapi sekarang ini bukan menjadi limbah, menjadi sebuah komoditi, harganya sangat mahal sekali, ya. Nah, ukuran butirannya antara 0,1 sampai 0,3 atau ya dalam mikrometer atau 13.000 sampai 30.000 meter persegi per kilogram, halus sekali. Ya, lebih halus dari semen. Ya, menyebabkan terjadinya reaksi pozolanik. Nah, ini yang sudah kita bicarakan di awal tentang sejarah semen ya, di mana bangsa Romawi dan Yunani itu menggunakan abu vulkanik dan batu kapur ya untuk membuat bahan perekat. Nah, kita sekarang di teknologi semen modern, beton modern, kita menggunakan ini ya, menggunakan memerlukan ya reaksi pozolanik ini untuk menghasilkan sebuah beton yang bagus. Nah, ini selanjutnya ya, ini selanjutnya adalah reaksinya. Bentuk reaksinya. CaOH ini berasal dari mana? Produk hidrasi semen. Ya, jadi kalau kita kemarin sudah mempelajari tentang semen ya, CSH ya C3S tambah air ya menghasilkan CSH dan CaOH. Lah CaOH ini yang bereaksi dengan SiO2 yang berasal dari silikafum ini. Ya, ini bereaksi ya dengan air membentuk kalsium silikat hidrat. Ya, ini yang sangat bagus sekali. Lebih bagus daripada produk pertama semen yang dihasilkan CSH yang dihasilkan semen. Nah, ini bentuknya tobermorit istilah mineralnya ya, tobermorit. Gel CSH ini ya, tobermorit. Jadi
Nah, reaksi pozolanik merupakan reaksi yang terjadi antara kapur dengan silika. Kapur ini berasal dari produk hidrasi semen, silika ini berasal dari zat aditifnya, ya, aditifnya, yaitu dari abu terbang atau silikafum, ya, di sini dari silikafum. Nah, ini semua tadi yang mengandung SiO2 amorfus itu menyebabkan terjadinya reaksi pozolanik. Kalau nggak menyebabkan apa-apa ya nggak boleh dicampurkan. Nah, ini singkatannya saja. Ini sifatnya silika foam ya, berat jenisnya, density-nya, ini berat jenisnya, jenisnya ada yang densified dan acidified, ada yang padat, ada yang enggak, warnanya putih dan abu-abu. Tahu nggak bedanya density dan specific gravity? Kalau specific gravity ini tidak ada udara di dalamnya. Kalau density itu ada udara di dalamnya sehingga dia berat jenisnya lebih ringan. Jadi kalau specific gravity itu abu terbang yang silikafum yang benar-benar padat, tetapi kalau ini butiran-butirannya itu banyak sekali rongganya, ya. Atau cara pengukurannya yang berbeda ya. Jadi kalau kita menggunakan kaleng, kemudian ada kelereng kita masukkan, lah kelereng itu kan ukurannya sama, ada rongga-rongganya, lah itu yang disebut density. Lah kalau yang specific gravity itu bagaimana kalau kita ada kaleng, kita masukkan dalam kaleng udah sama sekali nggak ada rongganya. Itu yang disebut dengan specific gravity, benar-benar padat. Dapat menggantikan semen 5-15% ya, tapi sekarang teknologi yang baru ini bisa sampai 25%. Tapi ya, ini harganya jauh lebih besar, lebih mahal daripada semen, sehingga penggunaannya jangan banyak-banyak. Betonnya nanti bisa nggak laku ya, karena sangat mahal sekali. Per kantongnya itu kurang lebih 300.000. Isinya cuma 25 kilo. Padahal semen itu 50 kilo harganya cuma 50 ribuan. Ya, bahkan kurang, 52.000 lah ya, 52.000. 50 kilo, ini 25 kilo 300.000. Nah, mahal ya. Tapi kita memerlukan karena apa? Kita kepingin mencapai kekuatan tertentu yang tidak bisa dicapai kalau kita hanya menggunakan semen saja. Ya, tadi kan fungsinya apa? Meningkatkan kuat tekan. Itu fungsinya adalah itu, meningkatkan kuat tekan, meningkatkan performa dari si beton. Ya, fungsinya aditif itu meningkatkan performa dari si beton. Ini ya bentuknya abu-abu. Kalau kita lihat ya bentuknya ini butiran-butiran ini. Ya, bulat-bulat seperti ini. Ya, ini kalau bentuknya tepungnya kayak gini. Kalau kita lihat dengan kasat mata, tapi kalau dengan menggunakan alat aslinya kayak gini. Kemudian abu terbang. Ya, abu terbang itu banyak dihasilkan dari PLTU, banyak sekali sehingga PLTU itu kebingungan. Ya, ukuran kehalusannya lebih besar. Kalau tadi hanya 1 sampai berapa, 10, ini 5 sampai 20 lebih besar, ya. Atau ini dalam kilogram per meter persegi per kilogram lebih kecil luasnya. Tapi ini tetap lebih halus daripada semen. Ya, semen itu 75-an. Ya, 45 mikrometer sampai 75. Jadi, abu terbang maupun silika foam itu bisa nyisip ke dalam. Ya, masuk di sela-sela semen. Density-nya kalau tadi 1.800, berapa 1.300 atau 1.800 ya. Ini 560, specific gravity-nya hampir sama. Ya, menyebabkan terjadinya reaksi pozolanik. Ini abu terbang. Dapat menggantikan semen hingga 50%. Nah, kalau ini boleh. Ya, ini boleh karena apa? Harganya jauh lebih murah. Ini kalau ini benar-benar tidak terpakai. Ya, tidak terpakai. Limbah benar-benar limbah. Ini abu terbang ini masuk dalam kategori limbah B3 sehingga penggunaannya ya, penanganannya, penimbunannya, penampungannya itu memerlukan izin khusus dari KLH. Ya, kalau kita tidak ada izinnya itu melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang ya pidana nanti. Ya, ini jadi penting sekali Anda mengetahui ini ya, perizinan kalau mau memanfaatkan abu terbang. Pak, di sana banyak sekali limbah. Iya, betul. Tapi tidak boleh dipindahkan sembarangan. Kenapa? Limbah B3. Ini limbah B3.
Ya, kalau boleh dipindahkan sembarangan bisa mencemari kemana-mana. Perlu izin khusus untuk memindahkan. Kelasnya ada C, F, dan N berdasarkan ASTM C618. Ya, perbedaannya ada di mana, yaitu tergantung dari komposisi kimianya. Ya, ini dia N, F, dan C komposisi kimianya seperti ini. Yang paling bagus apa? Ya, F ini, kelas F ini paling bagus ya. Kelas N ya. Kelas N ini gabungan ini paling besar, kemudian ininya paling kecil ya. Yang ini kan enggak ya, yang dua ini, yang terutama yang ini sama ini, dua ini. Sulfurnya itu sedikit dan ini 70, ini agak basah banyak ya. Nah, setiap abu terbang ya itu kualitasnya beda-beda, tidak boleh disamaratakan. Jadi abu terbang hasil pabrik dari PLTU di Suralaya yang ada di Jawa Barat, Cilegon, Banten situ, dengan PLTU yang ada di Paiton, di Gresik sana, itu berbeda kualitasnya. Bagusan yang mana? Ya tergantung di pemeriksaan kimianya, ya, hasilnya bagaimana. Itu. Kemudian di Sumatera juga ada di beberapa tempat. Di industri yang menggunakan pemanas, itu bahan bakarnya juga batu bara. Nah, itu batu bara yang dihasilkan industri yang bukan PLTU itu jauh lebih jelek. Ya, kadar sulfurnya tinggi banget. Ya, kadar sulfurnya tinggi sekali. Lah itu jelek. Oleh karena itu, dalam penggunaan batu bara atau abu terbang ini harus dipilih ya, harus dipilih pada dari produsen yang mana. Karena apa? Yang pertama, temperatur pembakaran itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, dari sumber batu baranya. Ya, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari segala macam ya. Yang ketiga, dari kualitas batu baranya, masih muda ataukah sudah tua ya, dan sebagainya. Banyak sekali faktornya. Kadang dalam satu daerah itu kan bisa juga tercampur bahwa ada yang sudah tua, udah mateng banget batu baranya, ada yang setengah mateng, agak mateng, ada yang ya seperti itu. Ya, itu bisa menghasilkan abu terbang yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan komposisi kimianya pada setiap batu bara yang dipakai. Nah ini bentuknya ya, ini sumbernya dari Suralaya ini ya. Kalau masih basah ini ya, karena nangkepnya itu dengan disemprot air ini debu semua ini berterbangan ya. Semprotnya ini bagaimana? Ini bentuknya bulat-bulat sama seperti tadi. Ya. Nah, ini perhatikan. Ya, ini nyisip ini ya, dia nyisip ke celah-celah semennya. Nyisip ke situ. Ini flake. Nah, ini CaOH-nya ini. CaOH jelas banget nih CaOH-nya ya. Seperti ini. Nah, kalau abu terbang ini ya ditangkapnya. Jadi pada saat kemarin kita sudah membicarakan dengan pada proses pembuatan semen ada batu bara ya Pak sebagai bahan bakarnya, maka yang ringan-ringan itu terbang ke udara, yang berat itu akan jatuh ke bawah ya sebagai bottom ash namanya, bottom ash. Nah, bottom ya. Kemudian bagian yang ke atas itu nangkepnya gimana? Itu disemprot dengan air, ya, disemprot dengan air sehingga dia basah turun ke bawah. Kalau nggak ditangkap dia akan terbang ke udara, akan mencemari lingkungan. Itu sangat mengganggu pernapasan. Padahal badan kita banyak mengandung kapur, Ca, ya. Kalau ketemu dengan masuk ke paru, ke hidung, ke paru-paru, ya, ada kapur maka terjadi penyemenan di dalam reaksi posolonik di paru-paru kita. Nggak paru-paru kita nggak bisa berkembang, ya nggak bisa ngembang ngepis gini untuk menghisap oksigen. Nah, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu perlu ditangkap, ya menggunakan air sehingga tadi gambarnya ada yang abu-abu tua, ada yang muda, ya yang abu-abu tua agak gelap itu yang masih basah. Ini slag, ya juga sering dikenal dengan ground granulate blast furnace slag, ya atau slag semen. Merupakan limbah proses metalurgi dari biji logam.
ya, merupakan limbah proses metalurgi dari biji logam. Jadi kalau ada proses peleburan biji logam itu nanti akan menghasilkan limbah ya berupa slag. Slag untuk beton berasal dari limbah metalurgi besi dan tembaga yang dipakai. Kenapa? Karena kandungan SiO2-nya itu ya dapat menggantikan semen 20-70%. Ukuran butirannya agak lebih besar daripada yang tadi ya. Ini antara 45 ini hampir sama dengan ukuran butiran semen. Density-nya 1050 ya. Spesifik gravity-nya jauh lebih berat 2,9. Ya, berat banget. Karena logam. Komposisi kimia dari slag ya, SiO2-nya perhatikan kecil sekali ya. 32 sampai 38 ya, yang kita pakai itu ininya ini terutama 32 sampai 38 dikit. Ya, bentuknya seperti ini hitam ya. Ini biasanya kita ini kasar nih, kita giling dulu sampai halus menurut keinginan kita. Kalau tadi ya, tadi di sini ini sudah digiling ini ya, kurang dari 45A. Untuk mencapai gilingan itu mah kita nggak bisa lakukan sendiri secara manual. Itu mah susah. Kalau kita punya mesin Los Angeles dipakai ya halusnya nggak halus banget. Kalau menurut mata kita seolah-olah halus, tapi kalau diukur beneran ya 75 mikron bisa lebih gitu. Ini Cooper's lah ya. Nah, selanjutnya admixer. Ya, itu tadi aditif ya. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kekuatan tekan beton, meningkatkan kinerja beton. Aditif harus mengandung SiO2 yang amorfus. Kalau tidak mengandung itu ya tidak boleh dipakai. Ya tidak boleh sembarang limbah kita gunakan sebagai aditif. Nah, sekarang admixture merupakan bahan tambahan yang dicampurkan ke dalam adukan beton pada saat pembuatan beton. Nah, ini bahan ini dimasukkan saat membuat beton. Kalau tadi sebelum ya belum diaduk. Ini meningkatkan kinerjanya ya, mau mudah diaduk, mudah dituang ya, mudah diangkut segala macam itu untuk meningkatkan kinerja beton. Beda sama yang tadi. Penggolongannya berdasarkan ASTM. Ya kita lihat ya. Ya pemakaiannya ada di mana ini. Itu ada sudah campuran ya. Adding water to sand and gravel ya. Sudah ada. Belum ada semennya ya, berarti sekarang masukkan semennya. Perhatikan. Masih kaku itu kalau dicor pasti nggak bisa. Ya ngecor kayak gitu mah mati saja itu orang yang ngecor. Ya ini sedikit kalau saya beneran. Nah ditambahkan ya tadi selama proses pembuatan beton, bukan sebelumnya. Ya kita lihat lagi. Kalau tadi masih kasar ya kayak kekurangan jauh, kekurangan air. Sekarang perhatikan, dia bisa jalan sendiri seperti itu. Nah, luar biasa ya, bisa jalan seperti itu sendiri. Cara kerjanya gimana? Nanti kita lihat ya, cara kerjanya. Ya, apa alasannya kita menggunakan admixer? Yang pertama untuk menghemat biaya konstruksi. Jadi dengan penambahan itu akan lebih mempercepat ya, menghemat biaya konstruksi itu tidak hanya dilihat dari harga. Kalau dari harga itu pasti dia mahal, tetapi kelihatannya itu kan kita secara keseluruhan kerjaannya lebih cepat, lebih gampang sehingga kalau dihitung-hitung totalnya itu menjadi lebih murah.
Ya, untuk mencapai sifat-sifat tertentu dalam beton yang lebih efektif daripada dengan cara yang lain. Jadi ya ini cepat ngeras, lambat ngeras, ya itu bisa menggunakan aditif itu. Untuk menjaga kualitas beton selama pencampuran, pengangkutan, pengecoran, dan perawatan pada kondisi iklim yang tidak menguntungkan. Ya, jadi dengan penggunaan aditif ini kita bisa mengatur ya dengan kondisi misalkan cuaca yang tidak bagus ya, kita bisa menggunakan itu untuk mengatasi keadaan darurat tertentu selama operasi pembetonan. Ini adalah fungsi utama dari penggunaan admixer. Jenis-jenisnya kita lihat berdasarkan ASMC 494 ada yang tipe A water reducer ya, tipe B retarder ya, penggunaan tipe C acelerator pemerat cepat, tipe D ya gabungan antara water reducer dan retarder, tipe E water reducer acelerator, tipe F water reducer herring. Nah ini bisa beda lagi ya, tipe G water reducer herring and retarder. Nah, ya, atau kita ini yang tipe F dan tipe G itu disebut dengan super plasticizer ya, seperti itu. Ya, water reducer itu digunakan untuk mengurangi jumlah air pencampur yang dibutuhkan untuk menghasilkan nilai selam tertentu, mengurangi rasio air semen, mengurangi kandungan semen, atau meningkatkan nilai selam. Jadi dengan water reducer, kalau kita menambahkan itu, ya water reducer itu berarti kalau adukan kita sudah bagus, ya adukan kita sudah bagus, maka airnya boleh dikurangi. Bisa juga ya kalau kita salah desain seperti tadi contoh tadi ya, contoh tadi waduh kita salah desain, airnya dihitung sudah benar tetapi hasilnya seperti video tadi nggak bagus, maka kita bisa menambahkan water reducer itu sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Ya, menambahkan itu sama saja dengan pengurangan air yang seharusnya ya dipakai. Kalau Anda Pak yang tadi kan kurang air. Nah, kalau kurang air kan harus ditambah air toh, ya kan gitu. Kalau ditambah air itu akan menyebabkan mutu betonnya terganggu. Nah, jangan ditambah air, tambah saja water reducer. Airnya tadi diambil aja lah, itu kan mengurangi air. Itu maksudnya. Dapat digunakan untuk mengurangi kadar air 5-10%. Nggak banyak-banyak ya. Ya, efektivitas water reducer pada beton bergantung dari fungsi komposisi kimianya, suhu, ya suhu beton, komposisi dan kandungan semen dan campuran lainnya, ya. Jadi efektivitasnya itu banyak tergantung dari hal-hal ini nih, ya komposisi dan kandungan semen, suhunya, ya kadar semennya dan campuran lainnya. Jadi jangan kaget nanti kalau nanti si A menggunakan itu berhasil, si B menggunakan tidak berhasil, bahan water reducer-nya sama ya, tapi material pendukung yang dipakai untuk membuat beton beda. Tadi kan ada temperaturnya beda, ya macam-macamnya beda. Biasa yang dipakai untuk bahannya apa? Lignosulfonat, karbohidrat, hidroksilat, karboksilik asid. Ya, ini bahan dasarnya pabrik kimia ya. Nah, ini kita mengenal ada istilah loss slam atau slam loss ya. Tingkat kecepatan penurunan selam beton ya, tingkat kecepatan penurunan selam beton. Nah, kalau slam loss-nya itu 0, berarti tingkat kecepatan penurunan selamnya nggak ada. Artinya kan seperti itu ya, nggak ada. Retarder ya, memperlambat, digunakan untuk memperlambat waktu ikat beton tegar pada cuaca panas ya, supaya jangan cepat-cepat mengeras, dan beton itu perlu proses ya untuk terjadi reaksi hidrasi. Tempat pengecoran yang sulit dan tidak biasa. Jadi untuk mencapai ke lokasi itu betonnya perlu waktu yang lama, maka kita menambahkan retarder ini. Ya, daerahnya macet sana. Ya, yang biasanya di tempat lain kita 1 jam ya, kalau ke sana harus 2 jam lah. 2 jam itu kalau nggak diatasi, ya betonnya keras dulu di dalam mobil. Oleh karena itu kita tambahin retarder ini supaya sampai di lokasi tetap bisa dituangkan ya. Proses finishing ya mengurangi kekuatan beton di awal umurnya.
Ya udah di awal umur nggak apa-apa di awal umur ya. Tapi kan nanti kita makainya 28 hari. Berpengaruh pada susut. Ya. Jadi dengan adanya water reducer ini ya maka susutnya menjadi berkurang. Retarder ya, bahan yang digunakan oleh retarder itu lignin, borak, gula, asam tetratartarik dan garam. Ya, apa ini ya? Anda searching aja di internet barang-barang ini. Ya, tapi kalian pasti tahu borak apa, gula apa. Jadi kalau beton, coba Anda punya beton, nanti Anda coba iseng-iseng punya gula Anda cairin, Anda campurin itu situ ya. Tukangnya nggak lihat dan nanti kan betonnya kok nggak keras-keras seperti itu. Ya. Pemercepat ya digunakan untuk mempercepat perkembangan kekuatan beton di awal umur ya. Masing-masing tergantung fungsinya ya, bahan yang digunakan ini kalsium klorida, tritanolamin, kalsium format, kalsium nitrat, kalsium nitrit ya. Ini untuk kasus tertentu kita perlu cepat, untuk kasus tertentu kita perlu lambat ya. Ini yang high ring. Yang ini perbandingan air semainya kecil ya. Jadi kalau yang tadi yang video tadi itu basah, ya agak basah, yang ini malah jauh kurang seperti itu ya. Jadi untuk meningkatkan walkability-nya jauh lebih baik daripada yang pertama ya, yang water reducer ini. Karena tadi kan hanya 5-10% ya. Ini bisa untuk sampai tinggi banget selamnya ya. Bisa selamnya tinggi ya. Mengurangi drying shrinkage segala macam ya, Anda bisa bahasa. Meningkatkan bertambah kadar dan kehalusan semen ya. Ini kalau semennya semakin halus ya, superplasisannya akan bekerja semakin efektif. Ya. Beton dengan kelacakan atau mudah tinggi digunakan pada thin section. Jadi kita memerlukan sekali beton-beton yang mudah mengalir ya, yang selamnya sangat tinggi. Ya pada tempat-tempat yang sempit, pembersihan yang rapat, yang susah dijangkau oleh beton biasa, ya kita menggunakan itu ya. Mau lebih murah, lebih gampang ya, pengecorannya ya hemat lah terus akhirnya. Jenisnya ya polikarboksilat, ini lignosulfonat ya. Sekarang banyak yang dibuat dari polikarboksilat dan sulfonat ini ya. Ini bahan-bahan yang biasa dipakai untuk membuat water reducer high ring ya, atau super plasticizer. Nah, perhatikan ini ya, seperti ini. Nah, ini selamnya kalau kayak gini nih, Mbak, selamnya kecil banget, tinggi sekali ya ngitungnya. Ngitung selam kemarin kita sudah ya. Ini selamnya tinggi sekali. Nah, ini untuk tempat-tempat yang sempit, yang susah lah kayak gini ya, kita harus beton kita seperti ini. Kalau enggak, wah kita akan ke setengah mati memasukkan beton pada kondisi yang seperti ini, gambar-gambar kayak gini. Ya, kita lihat nih, ya. Yang sempit, betonnya harus bisa mengalir. So what I do when I'm doing this type of finish, it takes a little time for it to creep to the end. It still wants to roll. We'll walk through it a couple times, bring the concrete this way. But you can see that the stone is traveling in both directions. The stone is still at the surface. We try and place it most times as close to the deposit point as possible, but when a situation like this, we have to move it around a little bit. So I'm just getting my exercise. As you can see, I don't get much during the week. I'm too busy sitting behind a desk. But I'm going to kick it around a little bit here. Then I'm going to ask Craig to give me another little blast. Runs over the sides. That's fine for today. Give me another big blast there, Craig. One more like that. That's good, Craig. What you'll see is if you were doing this with water again, this concrete would be splashing all over the place. This concrete falls into itself. You can see the little vortex. This concrete will not splash. It's safe.
Okay, I'm going to give somebody else the mic for a second. Bagus ya. Untuk hal-hal tertentu kita memerlukan bekal yang kayak ini. Last time I saw a footworker like that was at a Tina Turner concert. Oke ya. Nah, bagaimana itu bekerja ya, superplastisasi bekerja, kita lihat ini ya. Question: after water, what is the most widely used product in the world? Concrete. Did you know that concrete is a whole science in itself, and one in which dozens of scientists are involved every day at the Lafarge Research Center? Buildings. For a long time, our limited knowledge of concrete meant that we had to erect standard buildings with straight lines to ensure a solid structure. Our research into the chemistry of concrete has enabled us to design a more pliable and sturdy type of concrete, allowing more daringly shaped and more spectacular buildings to be built. To achieve this, we studied the very nature of concrete, analyzing it on a microscopic scale. Fresh standard concrete meets all durability and solidity requirements, but it is often extremely hard and viscous and difficult to work with. A natural chemical phenomenon lies at the root of this problem. Cement particles in concrete are irresistibly drawn towards each other when mixed with water. To produce concrete with greater fluidity without adding water, Lafarge's scientists have developed their own technology on dispersant additives, commonly known as superplasticizers. A dispersant is a molecule that physically separates the cement particles. These molecules temporarily neutralize the forces of attraction between the cement particles, and this gives the concrete a much more liquid consistency. By taking a closer look, we can see that superplasticizer molecules are made up of long chains and links. The superplasticizer attaches itself to the cement particles in what is known as the adsorption phase. The quality of the raw materials used to make the cement can hinder this adsorption process. The latest generation of superplasticizers takes these cement variations into account. Its more powerful linking system rapidly covers all the particles regardless of their type. After this, each element has a role to play. The chains, which are also longer, separate the particles and fluidize the mixture, known as steric repulsion. On reaction with water, crystals form on the cement particles, cancelling out the superplasticizer's separating effect. To keep concrete in a liquid state for over 2 hours, Lafarge's scientists can control this natural crystallization phenomenon by adjusting the molecule's geometry and response speed. The science of additives therefore opens up greater opportunities for architects who, thanks to more pliable, solid and longer-lasting concrete, can think up more sophisticated designs and build ever more ambitious structures which meet their increasingly imaginative design requirements.
Ya, itu tadi ya proses bekerjanya super plasticizer. Jadi, super plasticizer itu menyelimuti butiran semen ya sehingga terjadi tolak-menolak antar butiran yang satu dan butiran yang lain sehingga semennya menjadi liquid ya, jadi liquid untuk waktu yang terbatas ya, enggak selamanya ya, untuk waktu yang terbatas. Jadi kalau nggak ada super plasticizer, bentuk gambarnya seperti dalam silinder diangkat, bentuknya masih berupa turunannya sedikit ya, tapi setelah menggunakan super plasticizer dia terus flow ke bawah itu ya, menjadi membentuk sebuah lingkaran flow kayak cair seperti itu ya. Dia menutup lapisan semen ya secara sementara sehingga semen itu tidak langsung menyatu, tidak langsung berikatan satu dengan yang lain pasta semen itu. Itu cara kerja dari super plasticizer. Oke. Demikian ya untuk materi kita pada pertemuan kali ini terkait dengan air dan bahan tambahan. Jadi ada dua hal, ya ada tiga hal. Yang pertama air, itu air harus bersih ya, tidak boleh mengandung bahan-bahan yang dapat merusak beton, baik itu organik, garam, minyak dan sebagainya. Ya, terus kalau ada kadar-kadar tertentu maka air itu harus mengikuti jumlah maksimal yang diizinkan. Terus yang kedua, terkait bahan tambahan itu berfungsi untuk meningkatkan kinerja beton. Yang satu untuk meningkatkan kekuatan ya, yang satu ya untuk meningkatkan kinerja. Dua-duanya untuk meningkatkan performance beton ya. Kan meningkatkan kekuatan itu adalah bahan yang mengandung SiO2 amorphous. Tidak boleh sembarang bahan yang dicampurkan bahan beton ya, kalau tidak mengandung SiO2 yang amorphous, nggak boleh. Ya, itu fungsinya memperbaiki struktur mikro dan efek mekanisnya sehingga kekuatannya bertambah. Karena dia bisa menyisip, CSH-nya bertambah banyak menyebabkan reaksi pozolanik itu. Ya, terus yang terakhir yaitu yang admixer ya, itu ya ditambahkan pada saat proses pembuatan beton untuk meningkatkan yaitu kinerjanya supaya mudah diaduk, diangkut, dituang ya pada kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, ada water reducer, acelerator, retarder, super plasticizer. Ya, penggunaannya tergantung pada kebutuhan. Cara kerjanya sudah ada tadi. Oke, demikian yang materi pertemuan kita untuk materi kali ini. Selamat siang dan terima kasih.